seumur hidup kita mesti bayar kesalahan karena menikah dengan orang yang salah. Ada bedanya pria yang struggle dan berusaha get out. Ada pria yang struggle dan enjoy struggling. Right. Ya, kita mau menikmati favor dan berkat-berkatnya, tentu harga yang harus bayar cuma satu, kekudusan. Wow. Bahwa nilai saya seperti ini, dan kamu menyetujuinya, makanya kita jalan gitu. Kalau sekarang kamu melanggar apa yang sudah kita sepakati, ya lebih baik. Halo semuanya, balik lagi di The Perks of Being Young Adults bersama-sama dengan Marriage Chat yang dikolaborasikan antara JPCC Young Adults Ministry dan juga JPCC Marriage and Relationship Ministry. Dan balik lagi saya masih ditemenin sama dua pasang yang udah jadi inspirasi banyak orang dan udah ikutan juga di episode pertama. Ada Caleb dan Ripka Lukman, ada juga Heru dan Marta Hasan. Kita bakal ngomongin soal pencarian, penantian, dan komunikasi antara pria dan wanita dan sedikit restu dari orang tua gitu ya. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya kita tahu kalau dia tuh orang yang tepat? Gimana kalian? Ketika kalian mau cari orang yang tepat, kalian harus punya kriteria dulu seperti apa pasangan yang kalian mau. Yeah. Karena kalau nggak ada kriteria, kalian jadi nggak tahu kalian mau dengan orang yang seperti apa. Bedakan mana kriteria yang harus dia punya atau yang saya namakan must have, dan mana kriteria yang sebenarnya nice to have dia punya. Must have ini kriteria-kriteria yang nggak bisa dikompromi sama sekali. Contohnya ya cinta Tuhan, mesti dewasa dan sebagainya. Jadi kalau kita udah ada kriteria, baru kita bangun yang namanya chemistry, kita bangun yang namanya feelings. Ya itu yang kadang-kadang kita bisa nggak tidur karena mikirin, pengennya ketemu terus, itu namanya chemistry. Jadi kalau sudah ada jadi nggak kebalik ya, chemistry dulu baru kriteria? Nggak bisa, karena kalau kita bangun chemistry dulu, kita akhirnya jadinya bucin. Karena udah terlanjur cinta kan ya? Udah terlanjur jatuh cinta, tapi ketika kita tahu value-nya berbeda, kita udah susah melepas karena udah ada chemistry di situ, udah terlalu dalam. Dan ini juga dibahas lebih detail di kelas Marriage and Relationship Ministry. Mungkin Heru boleh jabarin lebih lagi. Kalau di kelas updating itu kita ada yang namanya zona. Kita ada yang namanya red zone, yellow zone, dan green zone gitu loh. Zona merah adalah zona di mana kita punya value yang tidak bisa ditawar nih. Ini prinsip ini nggak bisa ditawar. Artinya apa? Kita maunya yang anak Tuhan, cinta Tuhan, sepadan, punya nilai-nilai yang sama. Turun lagi ke bawah ada yang namanya yellow zone. Yellow zone itu di mana kita bisa, oke lah kayak tadi Caleb bilang bahwa bisa ada yang must have, ada yang nice to have. Jadi kita bisa mulai namanya coba oke lah nggak apa-apa, kalau nggak begini nggak apa-apa, yang penting zona pertamanya tuh udah lewat gitu. Nah zona yang kemudian adalah zona hijau di mana ternyata kita punya prinsip yang sama nih, kita punya nilai-nilai yang sama, kita punya iman yang sama. Nah itu yang mungkin perlu teman-teman di luar sana untuk cari tahu dulu. Gue maunya sebenarnya yang kayak apa sih gitu loh. Itu yang paling penting. Dalam masa penantian, gimana sih caranya supaya bisa tetap punya harapan dan nggak lemes, tetap hopeful, tetap semangat dalam menanti. Mungkin dari Ripka boleh jawab? Sambil menanti, ya kita harus tetap sambil produktif ya. Gitu. Maksudnya jangan lupa untuk terus upgrade kita punya kualitas. Dengan kualitas yang sama, akan jadi lebih mudah gitu loh. Jadi jangan cuma sibuk nanti terus pasif gitu, tapi menanti yang aktif. Gimana sih caranya supaya bener-bener kayak menanti aktif? Mungkin agak lama sedikit tapi mau terus semangat dan tetap hopeful, gimana Marta? Jadi kita harus cari tahu terus dan improve diri kita agar bisa menjadi versi terbaik diri kita sebagai seorang wanita single gitu loh, sebelum kita menemukan pasangan kita gitu. Dan kalau kita udah konten, udah tahu apa jati diri kita di dalam Tuhan, ya dengan sendirinya ada yang akan mendekati kita. Itu yang tadi Marta bilang bagus banget mengenai konten. Untuk orang-orang yang single, kita harus ketahui bahwa kita perlu konten. Dalam masa single pun kita konten. Dunia mengajarkan bahwa kalau kamu statusnya menikah atau punya pacar, itu jauh lebih bahagia daripada single. Padahal itu semua mitos. Kebahagiaan kita tidak didapatkan dari status pernikahan kita. Betul. Kebahagiaan kita didapatkan dari Tuhan, dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang single yang konten, itu jauh lebih menarik dibanding orang yang single tapi desperate. Lebih baik kita nunggu menanti lama. Betul. Daripada kita kecepatan dan salah menikahi orang. Dan menikah dengan orang yang salah. Betul. Itu akan lebih ngeri. Bayarnya seumur hidup. Betul.
ceritanya ada satu follower yang mungkin bertanya-tanya nih, saya sebagai seorang wanita kalau lagi suka sama pria, boleh nggak sih saya ngelakuin sesuatu gitu ya? Tapi tetap tentunya pengen zaman sekarang tetap alkitabiah juga dan nggak mengurangi nilai-nilai worth yang tadi kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya sih menurut gua sah-sah aja gitu loh, seorang wanita menunjukkan ketertarikannya pada seorang pria, why not gitu kan? Coba mengerti gitu loh. Orang yang kamu suka itu dia suka ngobrolin soal apa? Pelajari dunianya. Jadi waktu ngobrol kalian nyambung gitu loh. Kata kuncinya adalah elegan. Betul. Sebagai wanita, untuk mau memberikan hint bahwa kita tertarik sama pria itu sah-sah aja. Tapi lakukan itu dengan elegan. Bukan dengan all out mengejar. Karena di Alkitab udah bilang, he who finds a wife finds a favor. Berarti wife itu, wanita itu adalah favor bagi si pria. Maka biarkan pria yang mengejar favornya. Jangan wanita yang menyodorkan diri untuk ini mengejar si pria, nggak apa-apa. Tapi lakukan itu secara elegan. Banyak banget cara kok. Contohnya nih, misalnya nih ya. Misalnya ini praktikal aja ya, misalnya sebagai wanita. Kalau misalnya dia nggak memulai percakapan dengan saya waktu lama, saya jangan belak-belakan chat dia, lagi ngapain. Menurut saya itu terlalu frontal. Bisa mulai dengan share sermon notes, share sermon punya YouTube highlight, atau kasih artikel. Menurutmu gimana mengenai ini? Dan kalau misalnya cowok itu ada ketertarikan, dia pasti akan melanjutkan percakapan ke hal-hal berikutnya. Kalau dia tidak melanjutkan percakapan ke hal berikutnya, ya udah stop. Chemistry itu jangan dipaksakan. Meskipun kriteria udah sama nih, kriteria semua sama, tapi nggak ada kecocokan chemistry, ya berarti he's not the one, berarti she's not the one. Jangan creepy, jangan kayak kita udah sama. Chemistry nggak sama, tapi Tuhan bilang kamu lah pasangan. Don't be creepy guys. That's good. Dan berarti kita sebenarnya ngomongin masuk lagi ke communication skill sebenarnya ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya juga adalah dari follower Instagram kita, gimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan baik dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita gitu. Jadi ya cari tahu aja gitu loh, apa sih ya di dunia dia yang bisa kita cari tahu gitu. Jadi ya mungkin dari situ kita bisa mulai komunikasinya. Komunikasi kan tujuannya adalah untuk saling memahami satu sama lain. Betul kan? Kita, apalagi kita udah berbeda gender nih, pria dan wanita. Kita nggak akan bisa 100% mengerti satu sama lain kalau kita nggak explore. Tapi kalau kita explore, kita nggak mungkin terlepas atau terhindar dari yang namanya konflik atau konfrontasi. Jadi kalau mau komunikasi kita baik, pemahaman understanding kita baik, kita mau nggak mau pasti berbentur dengan namanya konfrontasi. Banyak communication breakdown terjadi karena mereka ketika ketemu konfrontasi, mereka give up karena capek berantem. Dan justru itu malah jadi bom waktu. Betul. That's good. Jadi ada satu follower yang curhat dan cerita juga waktu itu dia dan mantan membatalkan pernikahan. Suatu hari mantannya balik lagi dan minta balikan. Kayak nggak ada apa-apa dan mau bangun semuanya mulai dari nol. Nah waktu ditanya yang kemarin kenapa sih mau diselesaikan masalah kemarin, dia bilang dia nggak terlalu mau bahas dan ternyata mau ya udah kita mulai kenal satu sama lain lagi dari nol. Kira-kira apa yang mesti dia lakukan dan kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini? Kemarin saya pikir satu contoh gini. Ini misalnya saya dan Marta kita lagi main puzzle, lagi pasang puzzle lagi main, udah mau jadi terus tiba-tiba saya bilang, udahan ya capek, nggak mau lagi main puzzle. Dia bingung dong. Besok-besok saya datang lagi, saya beli puzzle yang baru, kita pasang lagi dong. Ntar dulu, yang kemarin jelasin dulu kenapa puzzle-nya nggak dilanjutin. Buat apa bikin puzzle yang baru kalau yang kemarin nggak dilanjutin gitu loh. Nah, jadi explanation menurut saya itu perlu. Oke, mau lanjutin boleh, tapi ayo jelasin dulu yang kemarin, why, gitu loh. Supaya waktu kalian start lagi dari nol, kalian benar-benar fresh gitu loh, nggak kayak lagi bawa baggage yang kemarin. Pertanyaan selanjutnya, ini agak unik gitu karena dia juga balik lagi agak sedikit cerita dan dia bilang kalau sebenarnya dia saling sayang tapi nggak bisa bersatu karena ras yang berbeda. Seberapa jauh mereka bisa mengharapkan restu dari orang tua? Seberapa lama mungkin mereka bisa nunggu, seberapa jauh mereka bisa ngarep. Kalau belum ada blessings dari parents, sebaiknya ditunda. Setuju.
Karena kita sangat menjunjung tinggi yang namanya blessings of the parents. Kita sebagai yang udah jadi parents, kita mengerti sacrifice yang kita lakukan untuk anak kita. Kalau orang tuamu melarang dengan alasan apapun, selalu saran saya adalah ambil hati mereka, layani mereka, cari tahu love language mereka apa. Biarkan mereka merasa dikasihi oleh calon mantunya. Biarkan mereka sadar bahwa dengan bersama engkau, anaknya jadi anak yang lebih baik, anak yang lebih hormat, anak yang lebih respect, lebih sayang, lebih care. I think banyakkan orang tua pasti akan luluh melihat, wah ternyata kamu bawa good influence kepada anak saya. Anak saya jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Ras itu kira-kira ada sesuatu yang bisa kita tempatin di zona tertentu atau apa itu terserah mereka, kita bebaskan ke mereka. Saya rasa itu preferensi. Iya, preferensi. Itu bukannya itu bukan zona merah gitu ya. Karena kalau saya punya ini teman dekat. Teman yang sangat dekat dengan kita. Mereka berdua harus kita bilang bahwa mereka beda ras gitu. Tapi yang cowoknya pernah cerita gitu, dia sampai dipanggil sama orang tuanya si cewek, sampai omnya semua, dia kayak di sidang lah dia. Dia bilang, kamu emang nggak punya pilihan lain, kenapa mesti pilih anak saya? Dia bilang gitu. Dia bilang, om, saya benar-benar sayang sama anak om. Saya benar-benar mencintai dia gitu loh. Dan saya nggak mengharapkan apa-apa yang lain, saya cuma mengharapkan dia sama cintanya dengan saya. Dan mereka sekarang married happily ever after. Mereka berdua, karena mereka tunjukin bahwa cinta kita tuh bukan karena sayangnya kita, family yang kita bangun tuh bukan karena hal-hal lain. Karena memang kita saling sayang gitu loh. Tapi memang setiap perbedaan apapun yang ada, mau perbedaan ras, perbedaan umur, perbedaan status, perbedaan latar belakang, itu semua bisa menimbulkan konflik. Setiap perbedaan yang ada menimbulkan konflik. And know the consequences-nya apa nih? Kamu willing nggak nih untuk commit to these consequences nih? Jangan sampai udah dijalanin terus akhirnya kayak, aduh, gue nggak tahu nih seberat ini nih. Jadi sebenarnya poin hari ini bisa kita rangkum dengan satu kalimat, jangan bucin. Jadi tahu dulu goalnya apa, tujuannya mau kemana, baru mulai cari chemistry, baru mulai bangun hubungan, kasih tahu juga battles ke depannya apa. Jangan cuma yang manis-manis doang yang dipikirin gitu ya. Wah, seru banget hari ini bahasanya. Thank you Caleb, Ripka, Heru dan Martha udah join hari ini, dan semoga bisa ngeberkatin teman-teman di sini, dan semoga semakin gak bucin gitu ya, makin godly man, godly woman yang attract, yang bisa yang compatible dan tahu apa yang mereka inginkan dari satu sama lain, dari pasangan yang mereka cari nantinya. Kita harap ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, dan seri pembahasan kita mengenai relationship sudah sampai di sini. Kita bakal ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih seru lagi di video-video berikutnya di bulan depan. Dan supaya teman-teman gak ketinggalan, jangan lupa juga nyalain notifikasi aplikasi MyJPCC di smartphone masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @JPCCYoungAdults dan juga @JPCCMarriageRelationship untuk bisa dapat update lebih lanjut lagi. Dan kalau video-video seperti ini memberkati teman-teman sendiri, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman dan keluarga supaya mereka juga bisa diberkati lewat apa yang disaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you for tuning in. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.